investigasi dari majalah Tempo yang menyebutkan bahwa ada desakan dari Ketua KPK Firly Bahuri untuk segera mentersangkakan Anies Baswedan. Ini dalam kasus Formula E. Nah, walaupun sampai sekarang katanya masih terjadi tarik-menarik antara Firly dan beberapa orang pimpinan KPK di satu kubu yang lain, yakni ada misalnya Wakil Ketua Alexander Marwata dan kemudian Direktur Penindakan Irjen Pol Karyoto itu dalam posisi sama dengan Firly untuk segera mentersangkakan Anies Baswedan. Tetapi di sisi yang lain itu terutama para penyidik menyatakan bahwa mereka belum bisa menemukan bukti yang kuat untuk menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka. Dan pada waktu itu Firly disebutkan dia mencoba mempersuasi para penyidik dan juga pimpinan KPK yang lain yang belum sepakat dengan soal itu, bahwa menyatakan kan sekarang dengan undang-undang yang baru itu KPK bisa melakukan SP3 atau surat perintah penghentian penyidikan. Jadi artinya dijadikan saja tersangka, walau kemudian ternyata tidak ditemukan bukti, itu penyidikannya bisa dihentikan. Nah, inilah yang kemudian belakangan menjadi sangat heboh ya. Apalagi kemudian disebutkan di situ Firly juga akan mencoba melobi ketua kepala BPK untuk memberikan semacam opini atau semacam penilaian bahwa memang ditemukan unsur korupsi dalam gelaran Formula E. Nah ini tampaknya inilah yang latar belakangnya mengapa kemudian Nasdem segera mempercepat langkahnya untuk mendeklarasikan Anies Baswedan. Jadi ini semacam semacam siapa cepat atau duluan deh. Bisa jadi kalau menunggu sampai tanggal 10 mungkin dalam perkiraan Nasdem, dan saya kira pasti Nasdem juga punya sumber-sumber yang cukup kuat di kalangan KPK, Firly sudah memaksakan terlebih dahulu mengeluarkan sprindik dan pencapresan Anies Baswedan bisa jadi batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hirs Beno Arif dari Forum News Network. Pagi ini pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, ini hari Senin ya, hari Senin tanggal 3 September 2022, Partai Nasdem itu rencananya akan mendeklarasikan calon presidennya. Jadwal undangan yang beredar disebutkan itu mereka diminta berkumpul pada pukul 9. Surat yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Sekjen Johnny G. Plate itu bentuknya bukan lagi undangan tapi instruksi dengan sifat penting dan mendadak. Wah, jadi ini harus hadir semua ya. Ditujukan kepada itu ketua dan anggota Majelis Tinggi, ketua dan anggota Mahkamah Partai, ketua dan anggota Dewan Pakar, ketua dan Dewan Pertimbangan, kemudian seluruh pengurus Dewan Pimpinan Pusat. Ini undangannya atau acara deklarasinya akan dilaksanakan di Ballroom Nasdem Tower di Jalan RP Suroso nomor 42 Gondang Dia Menteng, Jakarta. Disebutkan secara jelas dalam undangannya soal deklarasi bakal calon presiden. Tidak disebutkan nama calon presiden yang akan dideklarasikan, tetapi kita tahu kan ada 3 nama ya pada waktu itu yang diumumkan dalam Rakernas Partai Nasdem. Pertama Anies Baswedan, kedua Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Tetapi kabar yang berhembus sangat kencang bahwa sebenarnya yang akan diumumkan itu adalah nama Anies Baswedan. Munculnya undangan yang mendadak ini tentu saja menimbulkan spekulasi. Ada apa ini ya? Situasinya memang belakangan ini cukup tegang, apalagi setelah munculnya investigasi dari majalah Tempo yang menyebutkan bahwa ada desakan dari Ketua KPK Firly Bahuri untuk segera mentersangkakan Anies Baswedan. Ini dalam kasus Formula E. Nah, walaupun sampai sekarang katanya masih terjadi tarik-menarik antara Firly dan beberapa orang pimpinan KPK di satu kubu yang lain, yakni ada misalnya Wakil Ketua Alexander Marwata dan kemudian Direktur Penindakan Irjen Pol Karyoto itu dalam posisi sama dengan Firly untuk segera mentersangkakan Anies Baswedan.
Tetapi di sisi yang lain itu terutama para penyidik menyatakan bahwa mereka belum bisa menemukan bukti yang kuat untuk menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka. Dan pada waktu itu Firly disebutkan dia mencoba mempersuasi para penyidik dan juga pimpinan KPK yang lain yang belum sepakat dengan soal itu, bahwa menyatakan kan sekarang dengan undang-undang yang baru itu KPK bisa melakukan SP3 atau surat perintah penghentian penyidikan. Jadi artinya dijadikan saja tersangka. Walau kemudian ternyata tidak ditemukan bukti, itu penyidikannya bisa dihentikan. Nah, inilah yang kemudian belakangan menjadi sangat heboh, ya. Apalagi kemudian disebutkan di situ Firly juga akan mencoba melobi ketua kepala BPK untuk memberikan semacam opini atau semacam penilaian bahwa memang ditemukan unsur korupsi dalam gelaran Formula E. Nah, ini tampaknya inilah yang latar belakangnya mengapa kemudian Nasdem segera mempercepat langkahnya untuk mendeklarasikan Anies Baswedan. Semula rencananya Nasdem itu akan bersama dengan PKS dan Demokrat akan mendeklarasikan nama Anies Baswedan sebagai calon presiden itu pada tanggal 10 November. Jadi bertepatan dengan Hari Pahlawan. Tapi kalau menunggu tanggal 10 November kelihatannya akan terlalu lama dan akan lebih didului oleh Firly untuk menerbitkan sprindik atau mentersangkakan Anies. Itu akan dideklarasikan namanya dulu, nama calon presidennya, tentang siapa calon wakil presidennya pada waktu itu belum disepakati. Kelihatannya karena apa? Karena PKS sudah mengajukan juga sejumlah nama calon wakil presiden, sementara Demokrat juga sudah mengajukan nama. PKS misalnya mengajukan tadinya ada 3 nama, yakni mantan gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, mantan gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, dan juga wakil ketua MPR yang saat ini dari PKS Hidayat Nur Wahid. Belakangan namanya bertambah lagi jadi 2 orang, yakni Presiden PKS saat ini Ahmad Saihu dan juga mantan Presiden PKS sekarang yang menjadi wakil ketua Majelis Suro, yakni M. Sohibul Iman. Sementara Demokrat kita udah pasti tahu harga mati itu Agus Harimurti. Nah, ini tampaknya belum disepakati. PKS sendiri menyatakan bahwa mereka tidak akan memaksakan para calon wakil presidennya untuk diakomodir karena mereka paham katanya bahwa Nasdem juga punya jagoan lain. Nasdem misalnya menyebut 2 nama, yakni Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa dan Panglima TNI saat ini Andika Perkasa. Namun ini tiba-tiba saja, kenapa kemudian jadi dipercepat oleh Nasdem dengan mendeklarasikan sendirian calon presidennya dengan sifat tadi itu penting dan mendadak. Jelas ini tidak lepas dari tadi itu, adanya dinamika politik di mana Firly Bahuri ngotot untuk mentersangkakan Anies Baswedan. Jadi ini kelihatannya apa yang dilakukan oleh Firly Bahuri ini upaya untuk membypass pencapresan Anies, karena di situ disebutkan juga bahwa menurut Firly ini kalau sampai kemudian Anies Baswedan sudah dideklarasikan menjadi calon presiden, maka ya ini peristiwanya harus menunggu lagi sampai nanti pencapresan selesai. Jadi artinya karena itu Firly juga pengen segera cepat jadi keluarkan sprindiknya. Jadi ini semacam semacam siapa cepat atau duluan deh. Bisa jadi kalau menunggu sampai tanggal 10, mungkin dalam perkiraan Nasdem, dan saya kira pasti Nasdem juga punya sumber-sumber yang cukup kuat di kalangan KPK, Firly sudah memaksakan terlebih dahulu mengeluarkan sprindik dan pencapresan Anies Baswedan bisa jadi batal. Anda tentu belum lupa ya, pada waktu ini polanya mirip juga pernah terjadi pada waktu itu ketika Jenderal Budi Gunawan, Komisaris Jenderal Budi Gunawan waktu itu dicalonkan jadi Kapolri, dan setelah dilakukan fit and proper di DPR, tapi kemudian KPK kan mengeluarkan sprindik untuk menjadikan Budi Gunawan sebagai tersangka. Nah, kemudian setelah itu, walaupun sudah disepakati oleh Komisi 3 untuk jadi calon Kapolri, tapi jadi tertahan ini proses pencalonan Budi Gunawan menjadi Kapolri, dan kemudian Budi Gunawan melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dikabulkan gugatan itu.
Tetapi walaupun dibatalkan sprindiknya atau pentersangkaan oleh KPK, Presiden Jokowi pada waktu itu memutuskan untuk tidak melanjutkan pencalonan Budi Gunawan menjadi Kapolri. Jadinya yang jadi Kapolri pada waktu itu adalah Badrodin Haiti. Nah, ini tampaknya bila Nasdem itu akhirnya sudah mengumumkan pencapresan walaupun sendirian, maka ini sangat mungkin membuat KPK dalam hal ini Firly juga jadi goyah dan ragu, ya. Bukan hanya Nasdem sebenarnya sekarang ini sejak yang bergerak sejak muncul berita ada upaya Firly untuk mentersangkakan Anies Baswedan ini. Para relawan, juga ratusan pengacara itu dan pendukung Anies ini sudah mulai bergerak. Jadi mereka hari ini saya membaca dan juga mendapat undangan, mereka melakukan kumpul-kumpul dan juga jumpa pers menyikapi soal Firly Bahuri ini. Dan kabarnya juga pagi ini sejumlah relawan dari Anies Baswedan akan berbondong-bondong datang ke KPK untuk menemui Dewan Pengawas. Mereka meminta agar Dewan Pengawas KPK menindak Firly Bahuri. Jadi ini semacam adu siasat ya antara parpol dalam hal ini Nasdem dengan Firly. Kita sebut Firly bukan KPK karena ini masih keinginan Firly sebagai pribadi. Tapi pertanyaannya kan, apakah ini kemauan Firly pribadi? Bagaimana sikap Presiden Jokowi? Kan saya kira ini kan nggak mungkin ya Firly berani mengambil langkah yang sangat besar seperti ini sendirian. Mengapa kita sampai pada dugaan-dugaan semacam itu? Kan sebelumnya politisi Demokrat Andi Arief itu membocorkan bahwa Jokowi itu dalam pertemuan dengan rapat konsultasi dengan para pimpinan lembaga tinggi sudah menyatakan pada waktu itu dia menginginkan agar capres itu hanya 2 pasang capres saja pada tahun 2024 ya. Alasannya ya tadi supaya tidak perlu sampai putaran dua putaran, soal masalah-masalah ini biayanya sangat besar dan juga soal pembelahan. Dan pada waktu ketika menurut Andi Arief, walaupun kemudian dia minta videonya itu tidak dikutip tapi sudah kadang bocor. Di situ disebutkan ketika ada yang bertanya tentang, loh bukannya Anies mau mencapreskan, terus Pak Jokowi pada waktu itu menyatakan, loh Anies kan sudah jadi tersangka, gitu. Jadi, nah ini dan begitu juga dengan parpol-parpol, ketua parpol yang tidak nurut juga akan ditersangkakan. Orang kemudian tentu saja menghubungkan pernyataan Andi Arief ini dengan sikap dari Firly, dan rasanya logis Firly nggak mungkin berani nekat seperti itu. Nah bagaimana dengan Nasdem? Kan Nasdem ini saat ini adalah partai pendukung Presiden Jokowi. Dia koalisi pemerintahan, ada sejumlah menterinya di kabinet. Apakah sikap Nasdem ini bukan menentang Jokowi? Kalau kita amati beberapa waktu yang lalu, ini kan Nasdem ini tetap coba mengajuk hati Jokowi. Pada waktu itu misalnya setelah Rakernas dia mengusulkan agar, sebelum Rakernas maksud saya, pada waktu itu mengusulkan agar Ganjar itu dipasangkan dengan Anies Baswedan. Ini kan kita tahu bahwa ada preferensi dari Pak Jokowi agar jika dia tidak berhasil memperpanjang masa jabatannya, itu maka penerusnya itu adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Karena itu kemudian SP waktu itu mengusulkan Ganjar berpasangan dengan Anies. Tapi pada waktu itu situasinya hubungan antara Ibu Mega dengan Jokowi pada waktu itu masih menegang gitu tadi karena pencalonan Ganjar Pranowo. Nah setelah pertemuan di Lenteng Agung beberapa waktu yang lalu, yang kita ingat ya ketika Pak Jokowi bertemu dengan Ibu Mega di dalam satu ruangan, pada waktu itu kemudian situasinya berubah dan SP Surya Paloh waktu itu juga mengubah usulannya, dia akhirnya mengusulkan agar pasangannya itu Anies dengan Puan. Jadi ini sebenarnya kalau saya lihat ini merupakan upaya SP tetap bagaimana menjaga hubungan yang baik dengan Jokowi. Nah, tapi sampai sekarang kan itu dua respon itu tidak ada. Nah, sekarang ini dengan deklarasi, dengan Surya Paloh mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden Nasdem, apakah ini berarti merupakan pecah kongsi? Apakah dengan begitu berarti Surya Paloh itu menentang Jokowi dan dengan konsekuensi para menterinya ini akan di-recall kalau dia terus maju? Menurut kabar di internal Nasdem, kabarnya Surya Paloh sudah pamit soal ini dengan Jokowi. Jadi dia tidak juga mengambil langkah sendirian. Tetapi bagaimana kesepakatan antara Surya Paloh dengan Jokowi ini yang sampai sekarang saya belum dapat informasinya. Tetapi di luar tadi ya, di luar orang masih berpikir kok nekat ya kalau katakanlah misalnya dapat pun restu, ini tetap langkah nekat dari
Jokowi, karena kita tahu bahwa, mohon maaf, maksud saya ini langkah nekat dari Surya Paloh. Kan kita tahu sudah sejak lama bahwa Jokowi itu tidak menginginkan Anies Baswedan untuk menjadi suksesornya. Dia menginginkan Ganjar. Dan selama ini kan juga Jokowi menganggap Anies adalah saingannya, adalah matahari kembar dengan dia. Jadi kalau sekarang kemudian Surya Paloh tetap mengajukan nama Anies, kan itu berarti ya Surya Paloh menentang Jokowi. Tapi kita tidak tahu bagaimana hitung-hitungannya. Tetapi dari sisi Nasdem sendiri, kalau toh misalnya mereka harus berpisah dengan Jokowi dan kemudian para menterinya juga dicopot dari kabinet, buat Nasdem pasti punya kalkulasi sendiri. Seorang politisi ulung seperti Surya Paloh pasti punya kalkulasi. Katakanlah misalnya sekarang ini kan jabatan menteri tinggal berapa tahun, paling 2 tahun lagi gitu. Andai kata kemudian dia berhasil memenangkan Anies Baswedan untuk menjadi presiden, maka ini yang paling menang banyak Nasdem. Dia satu pada pilpres mendatang dan pemilu juga dia pasti akan mendapatkan limpahan suara atau kotel efek karena dia yang mendukung pertama kali Anies Baswedan. Yang kedua, tentu saja dia bisa mengklaim bahwa Anies Baswedan itu adalah capres yang dia dukung, dia yang pertama kali mendukung. Tentu saja kompensasinya di kabinet dia akan mendapat jatah yang jauh lebih banyak. Dan kalau ini kan semacam, tapi ini kan tetap saja semacam gambling ya, semacam adu perjudian. Tentu saja bukan asal judi ya, pasti sudah ada perhitungan-perhitungan bahwa misalnya dari sisi survei dan sebagainya, dari potensi, dari elektabilitas, potensi Anies untuk menang itu sangat besar. Apalagi dengan munculnya kabar semacam ini kan menempatkan Anies itu dalam figur yang dizolimi ya. Dan orang Indonesia itu kan melo gitu. Biasanya orang senang dengan figur-figur yang dizolimi ini. Jadi kalau hari ini Nasdem itu nekat mendeklarasikan Anies Baswedan, jadi semuanya itu bukan berarti hanya asal berani saja, tentu dengan kalkulasi politik yang sangat matang. Tetapi bagi kita tentu saja ini menjadi sangat menarik Pilpres 2024, karena kalau kita ikuti skenario-nya Jokowi, bahkan juga skenario PDI yang hanya ingin 2 calon saja, kan kita sudah tahu ini maksudnya tentu saja yang satu calon itu yang dipastikan akan menang, satu calon lagi jadi calon boneka. Nggak menarik lagi, dan kita juga punya pilihan-pilihan yang sangat terbatas. Saya Hersbeno Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.